Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na suara apa ini? Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan sekalian, para jamaah a'azzanillahu wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini biidznillah kita akan menerjemahkan khutbah Jumat yang baru saja disampaikan oleh khatib, itu Syekh Abdul Wahid Al-Mazru' hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini sebagaimana beberapa momen sebelumnya, pada khutbah kali ini pun disampaikan dengan tema yang sama di seantero Arab Saudi, di mana kita sudah masuk musim haji ya, dan sudah mulai ramai kedatangan jamaah haji dari beberapa negara. Maka itu daerah Masy'aril Haram ya, tanah haram dan sekitarnya, tempat-tempat tertentu disterilkan kecuali untuk mereka yang berkepentingan untuk umrah, hingga saat ini masih dibolehkan, dan terkhusus untuk ibadah haji atau orang-orang tertentu yang memiliki tasrih khusus untuk masuk ke tanah haram atau area Makkah Al-Mukarramah. Makanya beliau menyampaikan khutbah ini sebagai nasihat, sebagai peringatan untuk kita semuanya, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan haji sesuai dengan aturan ya. Kalau info yang disampaikan apa kemarin temanya, yaitu berhajilah sesuai aturan. Berhajilah sesuai aturan. Sesuai aturan di sini, ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, pertama sesuai dengan aturan syar'i, sesuai dengan aturan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang tidak akan baik hajinya kecuali sesuai dengan aturan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, sesuai aturan adalah sesuai dengan apa yang telah diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi, karena pelaksanaan haji tersebut tentu saja untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kemaslahatan satu atau dua orang, tapi untuk seluruh jamaah haji dan mereka yang berkepentingan. Baiklah para jamaah sekalian, kita sampaikan khutbah yang beliau sampaikan tadi. Sebagaimana biasa, setelah memulai khutbahnya dengan pujian pada Allah dan salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan sebuah kisah dari Ibnu Abbas dan dari Sa'id bin Jubair yang menjelaskan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam setelah selesai dari membangun Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, adzin fin nasi bil hajj, wahai Ibrahim, serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji ya, umumkan kepada manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Rabb, bagaimana suaraku akan sampai kepada mereka? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adzin wa alayyal iblagh ya, tugas kamu adalah menyampaikan ya, menyerukan pada manusia. Adapun yang akan menyampaikan hal tersebut ke seluruh antero dunia adalah tugas Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, langsung menaiki gunung namanya Gunung Abi
Qabis, ya, yang pada saat itu tempatnya dekat dengan Sofa, Bukit Sofa. Kemudian beliau berseru, ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha qad amarakum bihajji hadzal bait. Sesungguhnya Allah itu telah memerintahkan kalian untuk melaksanakan ibadah haji ke rumah Allah ini, ya, liyuthibakum bihil jannah, agar Allah memberikan pahala pada kalian berupa surga, wa yujirakum min adzabin nar fahujju, dan agar Allah melindungi kalian dari azab neraka, fahujju, maka kerjakanlah ibadah haji. Ini yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini ikhwas sekalian para jamaah azanillahu wa iyyakum, adalah seruan yang agung dari Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim, yang Allah Subhanahu wa taala kemudian menjamin bahwa info tersebut, kabar tersebut akan tersebar di seluruh penjuru dunia. Dan sebagaimana kita ketahui sudah tersebar sekarang di seluruh penjuru dunia. Ya, di mana manusia sekarang mereka melakukan rihlah, perjalanan ibadah haji dari seluruh penjuru dunia, ya, untuk menyaksikan berbagai macam kebaikan di sana. Ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum. Ini secara historisnya, secara sejarahnya. Kemudian khatib menyampaikan bahwa ibadah inilah yang disebut dengan Hajju Baitillahil Haram, ibadah haji ke rumah Allah, di mana hukumnya kata khatib adalah wajib bagi hambanya, ya, terkhusus bagi mereka yang mampu, wajib bagi yang mampu. Dan khatib menyampaikan kedudukannya, seperti apakah kedudukan dari ibadah ini, ya, beliau menyampaikan bahwa kedudukan ini, kedudukan ibadah haji adalah salah satu dari rukun Islam yang agung, salah satu dari bangunan Islam yang agung. Yang kemudian hukumnya lebih spesifik lagi, ya, adalah wajib ain atau fardu ain bagi setiap muslim yang mampu melakukannya. Ya, kemudian khatib membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Ali Imran ayat ke-97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Apa artinya? Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah hajjul bait, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan itu man istata'a ilaihi sabila, bagi hamba yang mampu, bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Dia memiliki zat, memiliki bekal, warahilah, memiliki kendaraan, atau mampu untuk membayar kendaraan hingga sampai ke sana. Dan sebaliknya, siapa yang kufur, maka Allah tidak butuh terhadap alam semesta, ya. Allah tidak butuh, ya, dari seluruh alam, ya. Ini menambah tegas kewajiban ibadah haji, bahwa siapa yang kufur, ya, mengingkari kewajiban tersebut, tidak melakukannya, maka Allah tidak butuh terhadapnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang masyhur, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara yang disebut dengan rukun Islam. Nah, ini menunjukkan kedudukannya, ya, manzilahnya. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum ramadan. Bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara. Pertama, 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Kemudian menegakkan salat. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan zakat. Selanjutnya adalah hajjul bait, melaksanakan haji ke Baitullah. Dan terakhir adalah saum Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ini sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Adapun untuk masalah keutamaannya, khatib menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang melimpah, ya, ganjaran yang istimewa bagi orang yang mengerjakan ibadah haji, ya. Dalam sebuah hadis sahih Rasul mengatakan, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu menuju umrah yang selanjutnya, ini adalah kafarah.
ya, yaitu pelebur dosa yang ada di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur, ya, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Haji yang mabrur adalah yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah haji yang ikhlas, adalah haji yang tidak ada kemaksiatan. Haji yang tidak ada kemaksiatan. Dan di antara tandanya seorang itu ketika kembali maka keadaannya lebih baik daripada sebelumnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yaumi waladatu ummuh. Ya. Siapa yang mengerjakan ibadah haji kemudian tidak melakukan rafath, ya, melakukan rafath yaitu hubungan suami istri atau muqaddimah menuju ke sana, walam yafsuq, tidak bermaksiat, tidak melakukan kefasikan, maka dia akan kembali, ya, maka dia akan kembali dalam keadaan bersih dari dosa sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya, ya. Makanya setelah mengetahui keistimewaan keutamaan ini, bagi yang mampu, khatib menjelaskan, ya, hendaknya bersegera, ya, seorang hendaknya dia yang belum berhaji khususnya bersegera untuk melakukannya, ya. Jangan sampai dia terlewatkan kesempatan tersebut. Kemudian ikhwas sekalian azanillah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah khatib setelah memberikan muqaddimah, ini semuanya muqaddimah singkat seputar haji. Bisa di silent HP-nya, ya, bagi teman-teman yang HP-nya masih ada suara-suaranya di silent. Kemudian setelah memberikan muqaddimah berkaitan dengan masalah haji, di akhir-akhir khutbah beliau menyampaikan, ya, berhajilah sesuai dengan aturan, ya. Kalau yang pertama tadi sesuai dengan aturan Nabi Muhammad SAW, ya, harus sesuai dengan petunjuk. Adapun di selanjutnya di sini adalah sesuai dengan aturan pemerintah Arab Saudi. Ya, jangan sampai seseorang melakukan cara-cara yang tidak dibenarkan, cara-cara yang melanggar hukum di sini. Pemerintah Arab Saudi ketika menetapkan aturan-aturan tertentu tujuannya adalah untuk kemaslahatan bersama. Ya, bisa dibayangkan seandainya yang berhaji, ya, itu tanpa ada aturan pembatasan, maka niscaya, ya, akan banyak sekali orang datang tumpah ruah di satu tempat. Ya, apa kira-kira yang akan terjadi dari hal tersebut, ya. Makanya jangan didengarkan ketika ada selentingan suara bahwasanya, ya, negara Arab Saudi ini tidak menginginkan kebaikan, atau tuduhan-tuduhan yang tidak baik yang ditujukan pada negara Arab Saudi. Ya, negara Arab Saudi menghalang-halangi manusia dari melakukan ibadah ke Baitullahil Haram, atau tuduhan-tuduhan semacamnya yang hakikatnya itu bisa jadi dari orang yang bodoh, yang tidak paham masalah agama, tidak paham masalah kemaslahatan dan kemafsadatan, atau bisa jadi dari orang-orang yang memang membenci negara Arab Saudi. Ya, karena memang realitanya tidak sedikit dari orang-orang yang tidak menyukai Arab Saudi, ya, kemudian akhirnya mencari kesalahan dan kesalahan. Padahal kalau dia mencari aib dirinya sendiri, maka itu akan lebih baik baginya, maka itu akan lebih bermanfaat bagi dirinya. Ya, hendaknya itu tidak diperhatikan, hendaknya tidak perlu ditoleh, ya, suara-suara selentingan seperti itu. Ya, karena tentu saja ketika pemerintah Arab Saudi membuat aturan, maka ini untuk kemaslahatan bersama. Ya, sudah disampaikan tadi, bayangkan seandainya mereka tumpah ruah di satu tempat, ya, dari berbagai macam penjuru dunia tanpa dibatasi jumlah mereka. Dan berapa sekarang jumlah kaum muslimin yang ada di seluruh penjuru dunia? Seandainya separuh saja dari kaum muslimin dari Pakistan atau dari Indonesia atau dari Bangladesh, maka tidak akan cukup tempat tersebut, ya, akan bejubel, akan sangat-sangat, ya, tidak nyaman beribadah nanti. Makanya ini untuk kemaslahatan. Dan ketika itu sudah menjadi aturan, ya, berhaji dengan tasrih tidak masuk kecuali dengan aturan-aturan yang sah sesuai dengan aturan Arab Saudi, ya, kemudian kita taat, maka ketaatan tersebut berbuah pahala insyaallah. Ya, karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulul amri di antara kalian, ya, orang yang memiliki jabatan pemangku kekuasaan yang mengatur kemaslahatan kaum muslimin. Taati mereka, ya. Para ulamanya memberikan arahan, memberikan fatwa, para pemimpinnya melaksanakan
aturan tersebut, melaksanakan fatwa tersebut, ya, dan dengan menaati mereka dalam hal yang ma'ruf, dalam kemaslahatan. Dan ini termasuk hal yang ma'ruf, ini termasuk kemaslahatan, maka ini termasuk ketaatan pada Allah, termasuk ketaatan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah termasuk ibadah, bahkan termasuk ibadah yang sangat agung, yang mana banyak dari kaum muslimin tidak memahami hal ini, ya. Mudah dari mereka, ya, lisannya itu tajam kepada pemimpinnya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul mengatakan, man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani. Siapa yang taat pada pemimpin, maka dia sungguh telah taat padaku. Siapa yang mendurhakainya, ya, sungguh dia telah durhaka kepadaku. Ya, ini yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, apalagi dalam hal yang merupakan kemaslahatan bersama. Kemudian juga disampaikan bahwa ketaatan tersebut adalah, atau yang wajib ditaati adalah ketaatan dalam hal yang ma'ruf, ketaatan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, dan komitmen atau melaksanakan haji dengan tasrih, ya, masuk ke area tertentu di sekitar di Makkah Al-Mukarramah, ya, maka ini termasuk dari ketaatan yang diwajibkan. Karena tentu saja ini untuk kemaslahatan bersama. Karena tentu saja ini untuk kemaslahatan bersama, dan tugas kita adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Dan berkaitan dengan masalah ini pun, ya, fatwa-fatwa dari ulama telah menjelaskan, ya, dengan diwajibkannya haji 5 tahun sekali, ya, demikian pula haji dengan tasrih, ini adalah sesuai dengan tuntutan syariat dan sebagainya, ya. Mereka semuanya menjelaskan, ya, bahwasanya itu untuk kemaslahatan yang wajib ditaati. Kalau tidak, ya, maka akan rugi sendiri, ya, maka itu tentu adalah jelas kerugian. Nah, ini ikhwas sekalian, para jamaah azanillahu wa iyyakum, ya, khutbah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, nasihat singkat dari khatib, namun nasihat yang singkat tersebut semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Yang mengingat kita tinggal di dalam, ya, karena sebagian orang kemudian tanggung kalau sudah tinggal di dalam, kalau tidak haji itu tanggung. Saya tidak punya uang, masalahnya. Ya sudahlah, cari dengan cara-cara yang tidak syar'i, yang tidak dibolehkan. Akhirnya berusaha untuk haji tanpa tasrih, ya, dengan cara-cara tertentu, ya. Maka ini tidak dibenarkan secara syar'i, ya. Ini ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, nasihat dari khatib, ya. Bahkan insyaallah taala ini disampaikan juga di seluruh seantero Arab Saudi, karena memang ini adalah wasiat dari Kementerian Agama atau Bapak Menteri Agama Arab Saudi Syekh Abdul Latif Al-Syekh hafizahullah taala. Ini saja, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.